Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banyu 286. Kali ini gue akan memberikan tutorial cara mengganti kampas rem untuk motor Yamaha NMAX tahun 2018, atau bisa dipraktekkan juga untuk motor Yamaha lainnya atau motor Matic lainnya ya. Untuk gimana caranya, yuk sama-sama kita lanjut videonya sampai selesai. Nah, di sini ada dua kampas ya yang gue miliki. Ini gue miliki dua kampas, yaitu untuk yang depan dan belakang. Gue udah persiapkan kampasnya. Nah, seperti ini penampakan kampasnya. Ini kampas untuk motor Yamaha ya, untuk Yamaha NMAX ini khususnya. Nah, ini dua kampas. Nah, ini yang gue pegang ini merupakan kampas untuk kampas belakang ya, remnya. Nah, itu kodenya 3CI, kodenya itu ini ya. Kemudian nah, ini untuk yang depan. Nah, ini yang depan lebih kecil nih kampasnya. Nah, itu kodenya bisa dilihat. Ini untuk kampas depan. Sekedar informasi, kampas ini gue beli dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya Rp10.000 di online. Nah, ini penampilannya seperti ini. Nah, seperti asli ya, walaupun ini mungkin KW ya, KW super ya istilahnya, karena kalau di dealer atau bengkel resmi itu kampas itu harganya kisaran 50 ribuan ya. Nah, lanjut untuk alat-alatnya yang kita perlu siapkan, yaitu pertama adalah tang lancip ya, tang lancip. Ini alat yang perlu kita siapkan adalah tang lancip. Nah, ini tangnya seperti ini, lancip. Nah, modelnya yang lancip ya, pokoknya yang kecil lah, tangnya yang kecil. Kalau nggak ada tang lancip seperti itu. Kemudian yaitu obeng minus besar ya, obengnya yang agak besar ya kalau bisa. Nggak harus obeng minus gitu ya kan. Kalau punya ya besi yang ukuran segitu yang pendek tapi kuat, bisa dipakai juga. Tapi ini berhubung ya gue adanya obeng min dengan ukuran yang lumayan nih, mereknya apa ya kalau nggak salah ya, Lipro ya kalau nggak salah itu. Nah, ini yang paling penting adalah kunci bintang. Nah, ini kunci bintang ini adalah kunci untuk membuka baut pada kampas atau pala babi atau kaliper rem ya. Nah, itu untuk membuka dua baut itu. Nah, ini harus menggunakan kunci ini, yaitu ukurannya 50 T50. Nah, ini mereknya Tekiro yang gue beli di online dengan harga kisaran 20 ribuan ya, kisaran 20 ribu di online. Ukurannya T50 untuk Yamaha. Nah, ini berlaku untuk semua motor Yamaha. Nah, karena standarisasinya untuk kampas untuk baut kampas rem itu menggunakan kunci L ukuran 50 ya. Kalau di Tekiro ini 50, gua nggak tahu kalau yang di yang kunci L lainnya. Tekiro 50. Kalau di motor Honda itu untuk kunci bintangnya itu pakai ukuran 40 ya, itu lebih kecil dia untuk ukuran 40. Nah, lanjut kita buka untuk baut bintangnya ya. Tadi udah kita buka, udah kita kendorin. Sekarang kita buka untuk baut bintang, pegangan dari kaliper rem atau pala babi istilahnya bahasa Indonesia atau bahasa rakyat Indonesia, pala babi ya kan, bahasa anak motor ya. Kalau bahasa resminya itu kaliper rem ya kan, bahasa kerennya itu kaliper. Nah, setelah kita lepas, hanya dua baut ya yang dilepas, nggak ada baut lain lagi. Nah, itu bautnya tinggal kita gerak-gerakin gini ya. Untuk melepas ini gerak-gerakin supaya lebih mudah, lebih enteng dibanding kita tarik langsung. Digerak-gerakin, goyang-goyangin, baru sambil ditarik ya, goyang-goyangin kemudian sambil ditarik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita gunakan tang lancip ini. Gunanya apa sih ini tang lancip? Nah, gunanya hanya simple sebenarnya, hanya untuk membuka pin. Nah, itu hanya untuk membuka pin penjepit atau pengunci dari as ya, as apa itu ya, as kuncian kampas rem ya, ibarat kata ya istilahnya. Nah, itu ada dua ya untuk kawat pengunci as
pegangan dari kampas rem itu ada dua, hati-hati. Untuk kunciannya itu klipnya itu, nah ini klipnya, bahasanya klip namanya, kawat klip ini jangan sampai hilang karena lumayan susah nyarinya. Kalau beli di bengkel-bengkel jarang ada gitu ya kan. Kalaupun ada mungkin harganya lumayan walaupun klipnya kecil. Nah ini kita gunakan tang lancip ini juga sebagai untuk ngedorong pelan aja ya, untuk ngedorong si as pegangan untuk si kampas yang bawah ya. Nah ini tinggal ditarik untuk pegangannya. Nah kalau udah as yang bawahnya udah kebuka, nah ini gampang, udah tinggal ini dibuka aja untuk kampas yang luarnya. Nah yang kedua ya, urutan yang kedua nih. Nah itu kampas gue udah habis tuh ya. Untuk kampas remnya udah habis, udah ini pemakaian udah kisaran 6 bulan ya, karena gue pergantian kampas rem itu adalah kisaran 6 bulan ya. Untuk motor gue ya khususnya itu setahun gue 2 kali ganti kampas karena motor gue jarang dipakai, jadi 6 bulan baru habis nih. Nah mungkin kalau yang sering dipakai atau emang buat ojek online mungkin ya 3 bulan atau 2 bulan sekali mungkin udah ganti ya. Makanya sering-sering dicek supaya kampas piringannya nggak cepet habis ya kan, nggak cepet tipis ya kan. Kalau sampai habis kampas remnya, karena akan beradu besi dengan besi, akan membuat cepet habis piringan cakram. Nah kan piringan cakram nggak murah ya kan, lumayan harganya. Mendingan beli kampas rem yang harganya 10.000 tapi rutin, jadi lebih awet untuk piringan cakramnya. Nah kemudian lanjut ya, untuk tahap selanjutnya kita buka ini untuk ininya nih, apa ya namanya ya, untuk ya itulah namanya pegangan itunya, untuk yang mengatur dia naik turunnya, maju mundurnya. Nah itu ada grease ya, nah itu ada bekas grease. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita bersihin ya untuk pistonnya ini, piston kaliper atau piston pala babinya kita bersihin pakai lap kering aja. Bagi yang punya angin kompresor ya kan bisa disemprot, atau punya sikat juga bisa disikat. Dan saran gitu ya, baiknya tidak menggunakan bensin ya untuk membersihkan ini, untuk membersihkan pistonnya ini, as pistonnya ini. Jangan menggunakan bensin atau minyak tanah atau solar ya kan, karena di piston dalamnya itu ada seal ya kan, ada seal. Nah tahu sendiri kan karet kalau kena bensin gimana dia akan melar, tentunya akan membuat rembes si piston ya kan, polinya bakalan kemana-mana ya kan, bakal remnya jadi tidak berfungsi atau tidak normal sebagai mestinya. Jadi saran gue cuma dilap-lap aja sih untuk pistonnya, atau ada punya sikat kawat bisa digunain. Kalau yang nggak ada ya lap ini aja nih pakai lap kering ya kan, dilap-lap supaya bersih aja pistonnya, supaya lancar untuk maju mundurnya. Nah semua dilap-lap ya untuk komponennya dalam besi-besinya itu. Nah ini penampakannya ya, untuk kampasnya udah habis. Nah lanjut, nah untuk kampas yang bekasnya tadi yang sudah habis ini kita gunakan kembali sebagai pendorong si piston. Nah ini adalah kita menggunakan obeng minus yang besar ini tadi ya. Nah ini seperti ini ya untuk mendorong si pistonnya. Caranya seperti ini, salah satu caranya. Banyak cara yang digunakan oleh para mekanik atau orang-orang ya. Nah gue pakai cara umum aja nih, ini cara umum menggunakan kampas bekasnya yang didorong atau ditekan ya. Nah ini agak keras ya nekannya, tapi nggak terlalu keras banget, tapi lumayan, hati-hati aja. Jadi tinggal didorong. Nah ini adalah salah satu untuk mempermudah pemasangan kampas nantinya.
Nah ini ada jepitan, ada apa plat ya di bawahnya untuk dudukan si kampasnya, jangan sampai lepas gitu. Kalau lepas ya dipasang lagi, gampang kok cara pasangnya, tinggal dimasukin aja. Nah lanjut kita siapkan kampasnya. Nah ini kampas yang depan ya, seperti ini modelnya. Model untuk kampas depan tuh seperti ini, sama. Sekali lagi gue informasikan, kampas ini gue beli dengan harga kisaran Rp10.000 di online. Nah penampakannya seperti asli ya, seperti YGP asli, tapi ini sepertinya sih sudah pasti KW1 lah, KW super ini mah ya, karena harganya yang cukup jauh dengan harga asli di dealer. Harga dealer kan kisaran 50 ribuan ya untuk kampas depan itu. Nah ini hanya gue beli dengan harga Rp10.000. Nah kemudian, nah ini tidak lupa gue ingatkan, siapkan grease ya, atau oli bekas atau pelumas lainnya, tapi saran sih gunain grease aja ya, atau gemuk ya, bahasa familiarnya gemuk atau grease ya, atau stemped ya kan, bahasanya itu ada 3, grease, bahasa aslinya grease, atau stemped, atau gemuk. Nah ini kita pakai yang ini ya. Nah ini gue beli juga harganya murah nih, 5.000 grease ini. Gue nggak tahu asli apa enggak, tapi ya udahlah, fungsinya cuma hanya ini. Nah ini ya kita grease ini yang kita stemped atau kita kasih gemuk, ini bagian yang ini ya, ini asininya. Ini adalah fungsinya untuk supaya lancar dia maju mundurnya. Nah kita kasih grease atau gemuk atau stemped ya, ini wajib ya untuk setiap penggantian kampas rem, ini wajib diperhatikan agar ini berfungsi normal, karena dia fungsinya maju mundur untuk fungsi pengeremannya. Jadi selalu dikasih pelumas ya untuk bagi yang pemula atau yang bongkar sendiri. Nah, kalau ke bengkel sih udah pastilah, mekanik udah handal, udah tahu standarisasinya, pasti selalu dikasih ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang mungkin lupa atau malas, jadi baiknya diperhatikan juga kalau lagi ganti, supaya saling check and balance ya kan. Saya check and balance, check and recheck, namanya manusia ya kan. Nah setelah kita gunakan, tutup lagi grease-nya supaya nggak kering, dan kita bisa gunakan lagi untuk selanjutnya ya kan. Nah ini setelah itu kita pasang ya. Nah ini fungsinya grease ini untuk memberikan lancar ya untuk maju mundurnya, karena seringkali kan karena kotor ya kan di situ, jadi kalau atau kelamaan kering itu grease atau pelumas yang ada di dalam itu jadinya nanti membuat jadi dia tidak berfungsi normal. Tapi kalau sudah dikasih pelumas atau grease atau stemped atau gemuk, jadi dia kembali licin, kembali fungsinya baik ya untuk pengereman nantinya. Nah jangan lupa kita pasang dulu yang pertama nih, yang di dalam. Nah itu dia hanya ada lubang 1 ya tadi ya, ini tinggal kita masukin aja. Nah itu tuh ya, lubangnya 1 di bawah, pentolnya di atas, jangan terbalik, pentolnya di atas tuh. Nah itu kan dia ada dudukannya tuh di situ, ada coakannya sedikit. Nah cocokin aja, tinggal masukin, bawahnya disamain, setelah itu ditahan seperti ini, kemudian pasang yang kedua ya, atau yang bawahnya ini. Nah itu dia ada 2 lubang, atas dan bawah, jangan kebalik untuk pemasangannya. Yang panjang itu, lebih panjang itu di atas ya lubangnya untuk yang kampas nomor 2 ini, atau yang di bawah. Nah kalau sudah tinggal di ratain nih bawahnya. Nah ini tinggal diratain aja. Nah sudah, kalau sudah rapi gini, sudah rata, sudah dipastikan sesuai jalurnya atasnya, tinggal kita masukin pin. Nah ini as atau pin ya, as untuk kuncian atau pegangan si kampas bagian bawah ya, di lubangnya ini. Nah ini tinggal dimasukin dari luar ya, cara masukinnya dari luar ya. Nah ini tinggal dimasukin, gampang aja, simple. Nah seperti ini sudah terpasang. Sekarang kita pasang pin atau penjepit atau apa ya, kawat
penjepitnya lah ya, kuncian untuk si as pegangan dari kampas remnya tersebut. Gampang masangnya, tinggal masukin lubangnya, tinggal dorong aja pakai tangan atau pakai tang lancip lagi gitu ya. Nah itu pasang, untuk pinnya ada 2, jangan lupa. Nah, pastikan dia sudah pada posisi mengunci ya, sudah pada posisinya, jadi jangan sampai kendor supaya nggak jatuh pinnya, pin kuncian si asnya itu. Nah oke, sudah, pastikan sudah terpasang dengan baik. Lanjut kemudian adalah kita siapkan obeng minus ya, obeng minus besar, karena untuk memberi ruang ya untuk kembali mendorong si piston, karena sepertinya pistonnya dia agak maju lagi. Jadi ini fungsinya untuk mendorong kembali si pistonnya untuk masuk ke dalam, supaya mempermudah saat pemasangan masuk ke piringan cakram. Nah ini tipsnya nih. Nah tipsnya adalah kita ganjel seperti ini caranya. Nah itu ganjel tinggal masukin seperti ini akan mempermudah pemasangan, karena kalau nggak diganjel biasanya nih ya, itu dia rapat terus, agak susah. Jadi baiknya bagi yang pemula khususnya diakalin seperti ini, ganjel udah masuk baru tinggal tarik. Nah ini udah akan mempermudah, kecuali mekanik lah ya. Kalau mekanik sungguhnya mah ya nggak usah, inilah dia udah merem lah masang. Berhubung ini gua pemula untuk terkait bongkar-membongkar seperti ini, karena biasanya gue selalu ke bengkel, dan di masa pandemik ini yang lagi banyak di rumah itu WFH ya kan, lebih baik seperti inilah, iseng-iseng di rumah kita bongkar-bongkar sendiri ya kan. Nah jangan lupa kita pasang lagi, sebelumnya disemprot ulir bautnya pakai 4WD atau pelumas lainnya Bali. Jangan lupa dikencengin baut bintangnya dengan L50 untuk motor Yamaha. Nah kita kencengin ya, kita pasin untuk baut bintang ya, menggunakan L bintang ukuran T50 untuk L bintang merek Tekiro ya. Kalau untuk L bintang yang lainnya gue kurang paham untuk ukurannya. Mungkin cukup sekian video atau tutorial cara mengganti kampas rem sendiri bagi pemula ya. Ini bagi pemula, tidak ditujukan bagi mekanik motor yang sudah handal. Ini bagi pemula seperti gua yang lagi banyak di rumah karena efek COVID, jadi WFH. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, main kita bongkar-bongkar motor. Oke, cukup sekian video gua kali ini. Bagi yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, nanti akan gue jawab. Akhir kata gue ucapin terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.